Wah, susunan pemain timnas Indonesia diumumkan. Ini dia pendapat Cristiano Ronaldo tentang pemain timnas Indonesia. Apakah susunan pemain ini bisa bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Bintang Manchester City sampai tahu kualitas pemain timnas Indonesia. Kira-kira seperti apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Susunan pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Susunan pemain timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini menjadi perbincangan hangat, bukan hanya di tanah air, tetapi juga di kalangan sepak bola internasional. Setelah seluruh pemain tiba di Jeddah dan menjalani latihan bersama, publik mulai melihat gambaran nyata dari strategi besar yang sedang disusun oleh pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Nama besar Kluivert, yang pernah menjadi legenda Barcelona dan tim nasional Belanda, membawa aura optimisme baru bagi skuad Garuda. Kali ini, komposisi pemain yang diturunkan terlihat sangat solid dan berimbang antara kekuatan pemain lokal dan pemain naturalisasi yang telah menunjukkan performa luar biasa di level klub. Dalam formasi 4-3-3 yang diyakini akan menjadi senjata utama Kluivert, posisi penjaga gawang diprediksi akan diisi oleh Maarten Paes, kiper yang kini menjadi tumpuan utama pertahanan Garuda. Di lini belakang, kombinasi Kevin Dix, Jay Itzes, Dian James dan Jakob Sayuri diyakini mampu memberikan keseimbangan antara kekuatan fisik dan kecepatan. Lini pertahanan ini menjadi salah satu yang paling dinanti karena dianggap sebagai barisan belakang terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia dalam sejarah modern. Dengan kemampuan Kevin Dix dan Jay Itzes membaca permainan, serta peran ofensif Jakob Sayuri yang mampu naik membantu serangan, Indonesia kini memiliki karakter permainan yang jauh lebih dinamis. Masuk ke sektor tengah, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan menurunkan trio Joy Pelupesi, Calvin Verdong, dan Ricky Kambuaya. Kombinasi ini menggabungkan pengalaman, kreativitas, dan determinasi tinggi. Joy Pelupesi sebagai jangkar akan berperan menjaga keseimbangan, sementara Ricky Kambuaya diharapkan menjadi motor serangan dari lini kedua. Calvin Verdong yang dikenal memiliki umpan akurat dan kemampuan tembakan jarak jauh akan menjadi ancaman nyata bagi tim lawan. Dengan bola ini, transisi dari bertahan ke menyerang akan lebih cepat dan dominasi di lini tengah bisa menjadi kunci kemenangan Garuda di tanah Arab. Lini depan menjadi sorotan utama publik sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert dipercaya akan menurunkan Miliano Jonathans oleh Romeni dan Ragnar Oratmongon sebagai Trisula Maut. Ketiganya dikenal memiliki insting gol tinggi serta kecepatan yang luar biasa. Ragnar Oratmongon yang kini menjadi andalan di klub luar negeri akan menjadi tumpuan utama dalam membongkar pertahanan Arab Saudi. Sementara oleh Romeni dengan kecepatan dan visi bermainnya, siap menjadi penyerang sayap yang bisa memberikan assist maupun mencetak gol langsung. Kehadiran Miliano Jonathans melengkapi trio lini depan dengan gaya bermain agresif khas pemain muda yang penuh semangat. Namun yang menarik, bukan hanya publik tanah air yang memberikan perhatian terhadap perkembangan timnas Indonesia kali ini. Cristiano Ronaldo, mega bintang sepak bola dunia yang kini memperkuat Al Nassr di Arab Saudi, dikabarkan ikut memberikan komentarnya. Dalam wawancara singkat dengan media lokal, Ronaldo menyebut bahwa timnas Indonesia kini memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru di Asia. Ia mengaku kagum dengan komposisi pemain Indonesia yang kini berisi talenta-talenta dari berbagai liga Eropa, serta dipimpin oleh sosok pelatih berpengalaman seperti Patrick Kluivert. Menurut Ronaldo, dengan persiapan matang dan semangat tinggi, Indonesia bisa saja membuat kejutan besar di ronde keempat kualifikasi ini. Komentar dari pemain sekelas Cristiano Ronaldo tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Garuda. Hal ini juga menunjukkan bahwa kiprah Indonesia mulai diperhitungkan di kancah internasional. Dengan kepelatihan yang kini melibatkan staf teknis berpengalaman asal Eropa, serta peningkatan signifikan dalam disiplin taktik dan mental bertanding, timnas Indonesia perlahan-lahan menapaki level baru dalam sejarah sepak bolanya. Kini, semua mata tertuju pada laga perdana melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Laga ini bukan sekedar ujian pertama, tetapi juga menjadi momentum pembuktian bahwa kerja keras, kepercayaan diri, dan strategi matang bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pertanyaannya, apakah dengan susunan pemain seperti ini Garuda benar-benar siap menantang raksasa Asia? Atau justru ini menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia di bawah tangan dingin Patrick Kluivert? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah timnas Indonesia sudah cukup kuat untuk membuat Cristiano Ronaldo kagum di lapangan nanti? Bintang Manchester City sampai tahu sifat dan kualitas pemain timnas Indonesia. Bek Manchester City, Nathan Ake, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia setelah dirinya mengomentari kualitas dua pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Tom Haye. Dalam wawancara eksklusif bersama kreator konten asal Indonesia, Hanif Thamrin, Ake tidak hanya mengenang masa lalu bersama kedua pemain tersebut di tim muda Belanda, tetapi juga menunjukkan rasa kagumnya terhadap perkembangan karir mereka yang kini membela Garuda. Ucapan pemain sekelas Ake yang saat ini menjadi salah satu pilar utama Manchester City asuhan Pep Guardiola tentu menjadi bukti bahwa kualitas skuad timnas Indonesia kini mulai dikenal oleh para pemain top dunia. Wawancara tersebut berlangsung di sebuah kafe kecil di kota Manchester bernama The Little Dutch Cafe. Hanif Thamrin yang dikenal sering mengangkat kisah inspiratif tentang sepak bola datang langsung ke sana untuk berbincang dengan Ake dan Tijani Reinders. Salah satu momen menarik terjadi ketika Hanif menunjukkan foto skuad Belanda U17 yang menjuarai Euro U17 tahun 2012. Dalam foto tersebut, terlihat Nathan Ake, Sandy Walsh, dan Tom Haye masih remaja. Hanif lalu menanyakan apakah Ake masih mengingat dua rekannya itu, dan tanpa ragu Ake menjawab, "Ya, tentu saja saya ingat mereka. Bahkan saya tahu kalau sekarang mereka bermain untuk timnas Indonesia." Jawaban itu sontak menjadi perhatian publik terutama di Indonesia. Ake kemudian menceritakan bahwa dirinya cukup dekat dengan Sandy Walsh saat mereka membela Belanda U17. Ia menggambarkan Sandy sebagai sosok yang pemalu, rendah hati, dan sangat terbuka. Karakter yang membuatnya mudah disukai oleh rekan-rekannya. Menurut Ake, meski pemalu, Sandy memiliki semangat besar dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Kini, Sandy Walsh memang dikenal sebagai salah satu bek kanan andalan Indonesia yang tampil konsisten bersama Buriram United di Liga Thailand. Mendapat pujian dari bek sekelas Nathan Ake tentu menjadi pengakuan yang luar biasa bagi pemain berdarah Belgia Indonesia tersebut. Tak hanya itu, Ake juga mengenang Tom Haye, gelandang yang kini memperkuat Persib Bandung dan menjadi bagian penting dari lini tengah timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa Haye adalah pemain yang luar biasa sejak usia muda, dengan kemampuan menendang bola dan eksekusi tendangan bebas yang sangat presisi. "Tendangan bebasnya sangat bagus, tembakannya juga sangat bagus," ujar Ake dengan nada kagum. Ia menambahkan bahwa dirinya sudah sering bermain melawan Haye sejak kecil dan sudah bisa melihat bakat besar yang dimiliki pemain itu jauh sebelum Haye dikenal publik seperti sekarang. Apa yang dikatakan Ake tentu bukan sekadar basa-basi. Sebagai pemain yang kini menempati posisi inti di Manchester City, salah satu klub terbaik dunia, pandangannya terhadap kualitas pemain tentu tidak bisa dianggap remeh. Ucapannya menjadi semacam pengakuan bahwa sepak bola Indonesia kini memiliki pemain-pemain yang benar-benar berkualitas internasional. Fakta bahwa dua mantan rekan Ake kini memperkuat Indonesia di level tim nasional menunjukkan bagaimana Garuda mulai menarik perhatian dunia. Menariknya, Ake juga mengaku masih menjalin komunikasi dengan Sandy Walsh hingga saat ini. Hubungan baik mereka menunjukkan bahwa para pemain yang kini membela Indonesia sebenarnya memiliki jaringan internasional yang luas, dan hal ini bisa menjadi keuntungan besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan pengalaman mereka di Eropa dan pengakuan dari pemain-pemain seperti Nathan Ake, skuad Indonesia semakin mendapatkan kepercayaan diri di mata publik internasional. Kisah ini menjadi cerminan betapa besar perubahan yang sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Dari sekadar tim yang dulu sering diremehkan, kini Garuda mulai mendapat sorotan bahkan dari pemain elit Premier League. Jika Nathan Ake saja mengakui kualitas para pemain Indonesia, artinya level permainan kita sudah naik beberapa tingkat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan pengakuan dan perhatian seperti ini timnas Indonesia bisa terus menjaga momentum dan tampil lebih percaya diri di panggung internasional? Bagaimana menurut kamu? Apakah ucapan Nathan Ake ini bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju ke era baru yang lebih gemilang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah menurutmu pemain-pemain seperti Sandy Walsh dan Tom Haye
bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi hingga ke Piala Dunia 2026 nanti? Patrick Kluivert bahagia dengan latihan Timnas Indonesia. Tanda-tanda kebangkitan besar Timnas Indonesia semakin terlihat jelas menjelang laga penting menghadapi Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sesi latihan terakhir di Jeddah, pelatih Patrick Kluivert tampak begitu bahagia melihat semangat, antusiasme, dan determinasi tinggi para pemainnya. Ia bahkan menyebut energi skuad Garuda kali ini luar biasa, penuh gairah dan rasa lapar untuk mencetak sejarah. Bagi seorang Kluivert yang sudah berpengalaman melatih di level Eropa, hal itu menjadi pertanda baik bahwa Timnas Indonesia tengah memasuki fase kematangan baru, baik secara mental maupun taktik. Patrick Kluivert, sosok yang dikenal sebagai legenda Barcelona dan Belanda, tidak segan memberikan pujian kepada para pemain Garuda. Dalam sesi wawancara yang diunggah oleh kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Kluivert dengan ekspresi puas mengatakan, "Saya sangat senang dengan semangat para pemain. Energi mereka luar biasa dan latihan pertama berjalan sangat baik." Ucapan itu menjadi bukti nyata bahwa skuad asuhannya mulai menunjukkan perkembangan signifikan, bukan hanya dari sisi teknik permainan, tetapi juga dari aspek mentalitas dan kebersamaan. Hal inilah yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan bagi sepak bola Indonesia, menjaga konsistensi semangat dan kekompakan dalam menghadapi lawan-lawan besar. Meski beberapa pemain baru bergabung sedikit terlambat karena jadwal kompetisi di klub masing-masing, Kluivert menegaskan hal itu bukanlah masalah besar. Ia menilai para pemain sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini dan proses adaptasi mereka berjalan lancar. "Kami pernah mengalami hal serupa dan mereka tahu bagaimana sistem ini bekerja," ungkapnya dengan penuh keyakinan. Dari pernyataannya itu, terlihat betapa Kluivert percaya pada kematangan anak asuhnya. Bagi pelatih berpengalaman seperti dia, kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi cepat jauh lebih penting daripada sekedar waktu latihan yang panjang. Suasana latihan Timnas Indonesia di Jeddah pun dikabarkan sangat positif. Para pemain terlihat menikmati setiap sesi yang dirancang oleh tim pelatih. Kombinasi antara latihan taktik, permainan cepat, dan pressing tinggi membuat atmosfer latihan terasa seperti pertandingan sungguhan. Kluivert bersama stafnya, termasuk Denny Lanza, terus mengasah komunikasi antar lini agar transisi permainan berjalan mulus. Di bawah komando mereka, skuad Garuda kini terlihat lebih solid, disiplin, dan terorganisir. Ini menjadi modal besar untuk menghadapi dua lawan berat, yaitu Arab Saudi dan Irak, yang dikenal memiliki permainan cepat dan fisik kuat. Yang menarik, semangat tinggi para pemain ini bukan hanya muncul karena tuntutan pertandingan, tetapi karena adanya rasa percaya diri baru yang tumbuh di tubuh tim. Banyak pemain menyebut bahwa Kluivert membawa suasana latihan yang lebih menyenangkan, profesional, dan penuh motivasi. Ia memperlakukan semua pemain dengan adil, baik yang berstatus bintang Eropa maupun pemain lokal. Bagi Kluivert, kunci sukses bukan hanya strategi atau formasi, melainkan kebersamaan dan semangat yang kini mulai tumbuh sangat kuat dalam skuadnya. Ia sadar bahwa ketika rasa percaya dan kekompakan itu menyatu, hasil besar akan mengikuti dengan sendirinya. Timnas Indonesia kini memiliki misi besar, mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Dua pertandingan melawan Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025 dini hari WIB, dan melawan Irak 3 hari berselang akan menjadi penentu langkah Garuda. Jika berhasil meraih kemenangan di dua laga krusial ini, Indonesia berpeluang besar mengunci tiket langsung ke ajang 4 tahunan paling bergengsi di dunia tersebut. Optimisme ini bukan tanpa alasan. Dengan skuad berisi pemain seperti Maarten Paes, Sandy Walsh, J.I. Des, Calvin Verdong, Tom Heye, Ragnar Oratmangmong, hingga Egy Maulana Fikri. Kualitas kepermainan Garuda kini meningkat pesat. Ditambah lagi dengan semangat dan determinasi yang dipuji langsung oleh pelatih, publik mulai percaya bahwa Indonesia benar-benar bisa menantang raksasa Asia. Kini, sorotan dunia mulai tertuju pada Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Apakah latihan penuh semangat dan kekompakan yang membuat sang pelatih bahagia ini bisa diterjemahkan menjadi kemenangan besar melawan Arab Saudi dan Irak? Apakah ini tanda-tanda kebangkitan besar sepak bola Indonesia menuju panggung Piala Dunia? Bagaimana menurutmu? Apakah timnas Indonesia sudah cukup kuat untuk membuat kejutan di Jeddah dan menumbangkan dua tim elit Asia itu?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurut kamu inilah saatnya Garuda membuktikan diri bahwa Indonesia benar-benar siap terbang tinggi di bawah arahan Patrick Kluivert? Respons Oxford United soal Ole Romennya yang bela timnas Indonesia. Kabar kembalinya Ole Romennya ke lapangan hijau bersama timnas Indonesia menjadi sorotan besar bukan hanya di tanah air, tetapi juga di klubnya, Oxford United. Klub asal Inggris itu memberikan dukungan penuh kepada sang penyerang yang baru saja pulih dari cedera panjang. Meskipun belum sempat tampil di kompetisi domestik musim ini, kehadiran Romennya di skuad Garuda untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 disambut dengan penuh semangat dan doa dari pihak klub. Dalam unggahan resmi di akun Instagram mereka, Oxford United menulis pesan hangat, "Semoga sukses untuk ketujuh putra kita yang berangkat untuk tugas internasional," yang juga mencantumkan nama Ole Romennya di dalamnya. Menariknya, Oxford United bukan hanya mengizinkan, tetapi juga tampak bangga memiliki pemain yang kini membela timnas Indonesia. Total ada 7 pemain Oxford United yang dipanggil ke tim nasional masing-masing dalam kalender FIFA Oktober 2025. Selain Ole Romennya, terdapat Filip Krastev, Bulgaria, Greg Lee, Jamaika, Ciaron Brown, dan Brody Spencer, Irlandia Utara, serta Mark Harris dan Luke Harris, Wales. Dukungan ini menjadi bukti bahwa Oxford United memegang prinsip profesionalisme tinggi dalam mendukung perkembangan karir internasional para pemainnya. Namun perhatian utama justru tertuju pada Ole Romennya. Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya harus menepi cukup lama karena cedera. Ia belum sekalipun bermain di ajang championship musim ini. Cedera yang dialaminya sempat membuat penggemar khawatir, terutama karena Romennya digadang-gadang akan menjadi salah satu tumpuan Oxford United di lini depan. Oleh karena itu, keputusan Patrick Kluivert untuk memanggilnya ke timnas Indonesia menimbulkan rasa penasaran. Apakah Romennya benar-benar sudah pulih 100% atau ini merupakan bentuk kepercayaan besar pelatih pada kualitas sang pemain? Bagi Oxford United, melihat Romennya kembali ke lapangan dalam seragam merah putih tentu membawa kebanggaan tersendiri. Klub itu menyadari bahwa tampil untuk tim nasional merupakan impian setiap pemain, terlebih dalam ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, di balik asa bangga itu, ada pula kekhawatiran tersirat. Romennya baru saja pulih dari cedera, dan intensitas pertandingan internasional jelas tidak ringan. Apalagi lawan-lawan Indonesia di grup B bukan tim sembarangan. Arab Saudi dan Irak dikenal memiliki fisik kuat serta tempo permainan cepat, sesuatu yang bisa menjadi ujian berat bagi pemain yang baru kembali dari pemulihan. Timnas Indonesia sendiri tengah berada dalam misi bersejarah di bawah asuhan Patrick Kluivert. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga penting di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan digelar pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Disusul laga melawan Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Jika Indonesia berhasil keluar sebagai juara grup, maka jalan menuju Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar, sebuah pencapaian yang akan mengukir sejarah besar sepak bola nasional. Bagi Romennya, panggilan ini merupakan kesempatan emas untuk menebus waktu yang hilang akibat cedera. Setelah sekian lama absen dari pertandingan kompetitif, tampil bersama timnas Indonesia bisa menjadi momentum kebangkitan. Banyak fans berharap penyerang muda ini mampu menunjukkan performa terbaiknya, bukan hanya untuk mengharumkan nama bangsa, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dirinya siap kembali bersaing di level klub. Dukungan dari Oxford United tentu menjadi motivasi tambahan bagi Romennya. Klub itu memahami pentingnya peran timnas dalam perjalanan karir seorang pemain. Namun, mereka juga berharap agar Romennya tetap berhati-hati dan tidak memaksakan diri di lapangan. Dalam dunia sepak bola profesional, keseimbangan antara ambisi dan kesehatan fisik merupakan hal yang krusial. Kini sorotan publik tertuju pada bagaimana performa Ole Romennya bersama Garuda. Apakah ia mampu tampil gemilang setelah cedera panjang? Apakah keputusannya untuk membela timnas Indonesia di tengah masa pemulihan akan menjadi langkah bijak atau justru langkah yang terlalu berani? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lolos Piala Dunia 2026 bukan hal mustahil untuk timnas Indonesia. Lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi yang mustahil untuk timnas Indonesia.
skuad Garuda kini tinggal berjarak 180 menit dari pentas paling bergengsi di dunia sepak bola. Dengan segala peningkatan yang terjadi, mulai dari kualitas pemain, mental bertanding, hingga tim kepelatihan baru yang kini ditangani Patrick Kluivert, optimisme untuk mencatat sejarah semakin besar. Dalam perjalanan panjang ini, keajaiban bukanlah kata yang tepat, melainkan hasil dari kerja keras, strategi, dan keyakinan. Bahkan mungkin seorang legenda seperti Zinedine Zidane pun akan mengakui bahwa peluang Indonesia kali ini sangat realistis. Perubahan besar terlihat jelas sejak PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Sosok yang pernah menjadi andalan Barcelona dan tim nasional Belanda ini dianggap sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. PSSI menaruh harapan tinggi, bukan hanya agar Indonesia bisa bersaing, tetapi juga untuk tampil mendominasi. Jika sebelumnya di bawah Shin Tae-yong, tim Garuda menunjukkan semangat juang dan disiplin tinggi, kini bersama Kluivert, sentuhan taktik Eropa semakin terasa. Formasi yang lebih cair, pola serangan yang terencana, serta kemampuan membaca permainan lawan menjadi kekuatan baru yang membuat Indonesia semakin berbahaya. Pertemuan sebelumnya melawan Arab Saudi menjadi pembuktian bahwa Indonesia mampu berbicara banyak. Dalam 2 laga di babak sebelumnya, Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga tandang dan menang 2-0 di Jakarta. Fakta itu membuktikan bahwa mental bertanding anak asuh Garuda sudah sejajar dengan tim-tim besar Asia. Kini dengan strategi baru Kluivert bukan hanya sekedar mampu menahan imbang, tetapi juga membuka peluang untuk menang telak. Zidane yang terkenal menghormati tim dengan disiplin dan keberanian tinggi, mungkin akan tersenyum melihat perkembangan luar biasa tim ini jika ia menyaksikan pertandingan Indonesia. Melihat posisi Indonesia yang kini berada di peringkat 119 FIFA, sementara Arab Saudi di urutan 59 dan Irak di 58. Sekilas memang terlihat timpang. Namun, sepak bola bukan soal angka di atas kertas. Statistik itu bisa berubah dalam sekejap di atas lapangan hijau. Indonesia telah membuktikan hal tersebut dengan torehan hasil positif di babak sebelumnya. Semangat pantang menyerah dan kedisiplinan pemain menjadi faktor utama yang menutup kesenjangan tersebut. Lebih dari itu, kehadiran pemain baru seperti Joey Pelupesi, Dean James, Ole Romeni, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathans menambah kedalaman skuad yang kini lebih matang dan siap bersaing. Lawan Irak juga tak lagi menjadi momok menakutkan seperti dulu. Memang Indonesia sempat kalah 1-5 di laga tandang dan 0-2 di Jakarta. Namun saat itu skuad Merah Putih belum lengkap dan masih dalam proses adaptasi. Kini dengan skuad penuh, termasuk pemain kunci seperti Jay Ideses yang sebelumnya belum tampil, serta performa kiper yang semakin stabil, Indonesia punya semua modal untuk membalikan keadaan. Kesalahan individu seperti penalti dan kartu merah yang dulu menghantui, kini bisa dihindari dengan penguatan mental dan pengalaman yang lebih matang. Patrick Kluivert bukan hanya membawa taktik, tapi juga mental juara. Ia paham bagaimana menyiapkan tim untuk tampil tanpa rasa takut. Di bawah arahannya, Indonesia bermain dengan gaya yang lebih berani, percaya diri, dan menyerang. Ia menanamkan keyakinan bahwa melawan Arab Saudi dan Irak bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk membuktikan kualitas. Dengan kombinasi pemain muda, pengalaman pemain naturalisasi, serta dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia kini menjadi tim yang benar-benar siap menulis sejarah baru. Maka, jika ada yang berkata lolos ke Piala Dunia 2026 adalah hal mustahil, mereka mungkin belum melihat betapa cepatnya sepak bola Indonesia berkembang. Dengan tangan dingin Patrick Kluivert, dukungan penuh PSSI dan semangat juang para pemain, Indonesia kini berada di jalur yang tepat. Tak berlebihan jika kita mulai percaya bahwa bukan hanya sekedar bisa mengalahkan, tapi timnas Indonesia bisa menang telak dan menggemparkan Asia. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kali ini Garuda benar-benar siap terbang tinggi ke Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia wajib waspada dengan wasit asal Kuwait. Menjelang laga panas antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sorotan publik bukan hanya tertuju pada kekuatan kedua tim, tetapi juga pada sosok wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut. Pertandingan yang digelar pada 9 Oktober di Jeddah itu akan dipimpin oleh wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali,
seorang pengadil lapangan yang dikenal penuh kontroversi di berbagai kompetisi internasional. Hal inilah yang membuat banyak pihak menilai bahwa timnas Indonesia wajib ekstra waspada, bukan hanya menghadapi serangan Arab Saudi, tetapi juga potensi keputusan-keputusan kontroversial yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Penunjukan Ahmad Al-Ali oleh AFC sebagai wasit utama pada laga krusial ini langsung menimbulkan polemik besar, terutama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak pendukung Garuda yang menilai bahwa sosok wasit asal Kuwait ini bukanlah pilihan yang tepat untuk pertandingan penting yang bisa menentukan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebab rekam jejak Al-Ali selama ini memang tidak bersih dari sorotan. Beberapa keputusannya di masa lalu disebut sering merugikan tim yang bermain dengan penuh semangat, bahkan menimbulkan pertanyaan besar soal netralitasnya di lapangan. Menariknya, ternyata bukan hanya publik Indonesia yang merasa khawatir dengan penunjukan ini. Pendukung Arab Saudi sendiri pun menolak kehadiran Al-Ali sebagai pengadil di laga tersebut. Di media sosial, banyak netizen asal Saudi yang melabeli wasit ini sebagai sosok bermuka dua atau dua kaki. Mereka menilai Al-Ali kerap mengambil keputusan yang merugikan klub maupun tim nasional Arab Saudi. Jadi, bukan hanya Indonesia yang merasa was-was, bahkan lawan yang akan dihadapi pun meragukan integritas sang wasit. Salah satu komentar paling keras datang dari seorang pundit sepak bola Arab Saudi, Khalid Al-Okaili. Dalam unggahannya di platform X Twitter pada Februari 2025, Al-Okaili dengan tegas menyebut Ahmad Al-Ali sebagai wasit terburuk yang pernah ia lihat sepanjang karirnya mengikuti sepak bola. Ia menuduh sang pengadil memiliki kebencian pribadi terhadap klub-klub besar asal Saudi, terutama Al-Hilal, raksasa Liga Pro Saudi. Dalam pernyataannya yang viral di media sosial, Al-Okaili menulis bahwa Al-Ali sering mengambil keputusan yang mencederai keadilan dan merusak semangat fair play. Pernyataan tersebut langsung menyebar luas dan menimbulkan gelombang protes dari para penggemar di Timur Tengah. Kritik keras terhadap Al-Ali semakin mempertegas bahwa AFC tampaknya harus lebih berhati-hati dalam menunjuk wasit untuk laga penting seperti ini. Dengan sejarah kontroversial yang begitu panjang, wajar jika publik Indonesia merasa khawatir. Sebab dalam pertandingan sebesar ini, satu keputusan kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Bayangkan saja, jika sebuah pelanggaran ringan di kotak penalti tiba-tiba diganjar penalti bagi tim tuan rumah. Atau jika kartu kuning cepat diberikan kepada pemain kunci Indonesia, hal-hal seperti itu bisa langsung mengubah arah permainan secara drastis. Meski demikian, timnas Indonesia tak punya pilihan lain selain tetap fokus dan bermain maksimal. Patrick Kluivert tentu sudah mempersiapkan anak asuhnya agar tetap tenang dan disiplin di lapangan. Pengalaman internasional yang dimiliki para pemain naturalisasi seperti JIDC, Joey Pelupesi, dan Dean James akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan emosi di tengah tekanan pertandingan. Mereka harus paham bahwa menjaga kendali diri sama pentingnya dengan menjaga bola. Sebab dalam laga yang bisa dipenuhi keputusan kontroversial, pemain yang terpancing emosi justru akan memberi keuntungan besar bagi lawan. AFC sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan terkait reaksi negatif dari publik atas penunjukan Ahmad Al-Ali. Namun, satu hal yang pasti, timnas Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan, termasuk kemungkinan adanya keputusan-keputusan merugikan di lapangan. Dalam sepak bola, faktor non-teknis seperti wasit seringkali menjadi bagian yang tidak bisa dihindari. Dengan segala kontroversi yang menyelimuti sang pengadil, pertandingan melawan Arab Saudi nanti akan menjadi ujian bukan hanya bagi kemampuan teknis para pemain, tetapi juga mental dan kedewasaan mereka. Jika Indonesia mampu tetap fokus, disiplin, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada tanpa terpengaruh keputusan wasit, maka kemenangan bukan hal mustahil. Laga di Jeddah ini bukan sekadar pertarungan memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga pertaruhan harga diri dan kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski badai datang dari segala arah. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia siap menghadapi bukan hanya Arab Saudi, tetapi juga potensi permainan wasit di lapangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus Garuda agar bisa terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026.
Skuad Garuda kedatangan pemain naturalisasi lagi. Menjelang pertandingan krusial di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kembali mendapatkan suntikan tenaga baru. Kabar baik datang ketika 3 pemain naturalisasi, Maarten Paes, Justin Hubner, dan Mauro Zijlstra, sudah terpantau bergabung dengan skuad Garuda di Arab Saudi. Kedatangan mereka menjadi sinyal positif bahwa Timnas Indonesia semakin siap menghadapi 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Irak yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Di bawah komando Patrick Kluivert, Indonesia kini tidak hanya diperkuat oleh semangat juang, tetapi juga oleh kedalaman skuad yang kian solid dan kompetitif. Persiapan kali ini terasa begitu serius karena peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah sekedar mimpi. Indonesia tergabung di grup B bersama 2 kekuatan besar Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama akan digelar pada 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB, di mana Indonesia akan lebih dulu menantang Arab Saudi. 3 hari kemudian, skuad Garuda kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Irak di tempat yang sama. 2 laga ini akan sangat menentukan langkah Garuda menuju impian besar tampil di panggung dunia. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara posisi runner-up masih harus melewati babak kelima dan play-off antar benua. Salah satu kabar paling menggembirakan datang dari Maarten Paes, kiper berusia 27 tahun yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS). Setelah sempat absen karena cedera, Paes akhirnya memberikan kabar baik kepada para penggemar. Melalui unggahan di Instagram story-nya, ia memperlihatkan dirinya tengah berada di dalam pesawat menuju Jeddah. Paes kini sudah dalam kondisi bugar dan siap tampil jika Emil Audero, kiper utama, masih harus absen karena cedera. Kehadirannya jelas akan menambah rasa aman di lini pertahanan Garuda, apalagi Paes dikenal memiliki refleks cepat dan kemampuan membaca arah bola yang sangat baik. Selain Paes, 2 pemain naturalisasi lain yang turut bergabung adalah Justin Hubner dan Mauro Zijlstra. Menurut laporan dari akun fanbase @footballindonesia, keduanya telah berangkat ke Arab Saudi pada malam sebelumnya. Kabar ini membuat para supporter Timnas Indonesia semakin bersemangat. Justin Hubner, yang kini memperkuat Fortuna Sittard di Eredivisie, datang dengan modal performa apik. Dalam laga terakhir melawan FC Volendam, ia tampil selama 76 menit dan mendapat rating 7,4 dari SofaScore. Penampilannya yang solid dengan 5 sapuan, 2 intercept, dan 1 tackle sukses membantu timnya meraih kemenangan. Hubner dikenal sebagai bek muda berkarakter tangguh yang mampu menjaga area pertahanan dengan disiplin tinggi. Sementara itu, Mauro Zijlstra, striker muda yang juga menjadi bagian dari FC Volendam, turut menunjukkan performa menjanjikan meskipun masih bermain untuk tim U21. Dalam pertandingan melawan NI Zenit Jerman U21, Mauro tampil penuh selama 90 menit dan berhasil mencetak 1 gol. Meski timnya kalah 3-1, penampilannya dinilai cukup impresif. Kehadirannya di skuad Garuda diharapkan bisa menambah variasi serangan dan memberikan opsi baru bagi Patrick Kluivert, terutama dalam hal kecepatan dan efektivitas di depan gawang. Mauro dikenal sebagai pemain dengan naluri gol tinggi dan kemampuan positioning yang baik. Hal yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia untuk menghadapi pertahanan ketat lawan-lawan Asia. Dengan total 29 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, komposisi Timnas Indonesia kali ini bisa dibilang paling seimbang dan berkelas dalam beberapa tahun terakhir. Campuran antara pemain muda bertalenta, pemain naturalisasi berpengalaman, serta pemain lokal yang sudah teruji, menjadikan Garuda semakin percaya diri. Kluivert tampaknya berupaya membangun tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang dalam strategi dan mental bertanding. Pengalaman para pemain yang berkarir di luar negeri tentu akan sangat membantu tim dalam menjaga ritme permainan di level internasional. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi generasi baru sepak bola Indonesia. Dengan kehadiran para pemain naturalisasi ini, publik berharap Garuda bisa tampil lebih stabil, fokus dan tajam dalam menyerang. Laga di Jeddah bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan juga simbol kebangkitan Timnas Indonesia di kancah internasional. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah dengan kehadiran Maarten Paes, Justin Hubner, dan Mauro Zijlstra, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan terus dukung Garuda agar bisa terbang tinggi di pentas dunia.